Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum Bapak Ibu memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita, sambil minta tolong soundman, saya punya mic, low-nya dikasih turun, bass-nya dikasih turun, supaya dirimu tidak sering feedback. Puji Tuhan. Saya mau pergi kemerdekaan. Saya minta low-nya diturunin, mereka turunin volumenya. Tolong direspon ya. Merdeka. Merdeka. Lagi merdeka. Merdeka. Sambil pakai tangan. Merdeka. Merdeka. Begitu. Biar terasa 79 tahun. Tahukah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya bukan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ya. Saya tidak mau mengatakan itu, tapi sesungguhnya negeri Indonesia ini adalah anugerah yang mesti disyukuri dengan beberapa perbandingan yang luar biasa. Saya di-share dari salah satu tulisan yang disampaikan. Sayang sekali tidak disebutkan yang nulis, tapi disuruh googling, dan beberapa saya googling dan saya menemukan kebenarannya. Lihat ya, dia bilang begini, banyak dari kita yang tidak mensyukuri Indonesia sebagai pemberian Allah, dan tolong bayangkan betapa besarnya negeri ini. Agar lebih mudah, mari bandingkan. Sabang sampai Merauke itu 8.514 km, ulangi. Sabang sampai Merauke itu 8.514 km, dan dia bandingkan London ke Ankara Turki cuma 3.485 km. Turki ada dua, satu di Eropa, satu di Asia. London ke Mekah cuma 6.201 km. London ke Moskow itu cuma 2.876 km. Madrid ke Moskow itu cuma 3.444 km. Kairo ke Johannesburg itu Afrika Selatan ke utara hanya 8.350, selisih. Dan lebih banyak Indonesia. Jadi bentangan jarak ujung Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur hampir sama dengan bentangan Afrika benua, dari ujung utara ke ujung selatan. Setelah saya baca, wow, gila bener. Sedangkan ukuran Eropa dari ke ujung masih lebih pendek atau kecil dibanding Indonesia dari barat ke timur. Pernah kejadian seorang turis yang memulai perjalanan dari Sabang sampai ke Merauke 8.514 km itu, dia bertemu dengan ribuan orang, puluhan suku yang berbeda, pulau-pulau yang juga berbeda, dan berbagai bahasa yang berbeda. Tapi dia tersenyum, tidak sulit untuk berkomunikasi, karena ada satu bahasa yang mempersatukan, dan dia mengetahui bahasa Indonesia. Tapi kalau dia melakukan perjalanan ke Eropa cukup jauh, akan sekian banyak bahasa yang harus digunakan, dan dia akan kesulitan kecuali memahami bahasa Inggris. Yang mau dikatakan adalah mestinya orang Indonesia mensyukuri kemerdekaan ini untuk wilayah Indonesia yang luas dan besar dan subur. Dan hari ini, kemarin kita memasuki 79 tahun kemerdekaan itu sebagai anugerah. Sekarang bagaimana kata merdeka ini dipahami untuk membuat Bapak Ibu dan saya mengerti, memahami benar bahwa merdeka itu bukan cuma sekedar bebas. Merdeka bukan hanya sekedar saudara dan saya tidak lagi berada dalam penjajahan, tapi merdeka adalah sesuatu yang layak dan luar biasa untuk direnungkan dan disyukuri. Tolong lihat ayat yang ke-31 bacaan kita. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya tertarik, itu merdeka dari bahasa apa yang ditulis dan dipakai, dan saya menemukan istilah yang menarik yang ditulisnya di situ. Di situ dia menulis tentang eleuterosei, will set free, tetapi terjemahan bebasnya adalah engkau tidak terikat pada perjanjian, engkau tidak terikat pada kekang, engkau tidak terikat pada belenggu, engkau tidak terikat pada janji yang harus engkau genapi. Jadi ternyata kata merdeka yang dipakai oleh Tuhan Yesus bukan soal fisik yang terkekang saja, tetapi juga perkataan yang terkekang dan eksistensi seseorang yang berhutang hingga dia terikat pada perjanjian piutang itu. Jadi kata merdeka ini bukan cuma bebas biasa, tapi seluruhnya merdeka. Sehingga beberapa teolog mengatakan Tuhan Yesus sengaja memilih istilah ini untuk menunjuk hal yang penting. Merdeka berarti tubuh, jiwa, dan roh dibebaskan. Dan merdeka dari apa? Disampaikan merdeka dari dosa. Maka poin ini mau mengatakan yang pertama, bahwa merdeka yang dimaksud oleh Yesus ketika diajarkan dalam Yohanes pasal 8 ini mau bicara tentang kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tubuh, jiwa, dan roh yang terbebas dari ikatan, tadi bahasa Yunaninya, belenggu, bahkan perjanjian. Karena ternyata dosa itu kuasa. Menarik loh Bapak Ibu, dosa itu kuasa. Bapak Ibu mencuri, itu bukan dosa. Itu perilaku jahat yang mendatangkan dosa. Dosa itu kuasa dan kekuatan yang mendorong dan menggerakkan saudara melukai hati Tuhan, termasuk melakukan kejahatan. Mabuk, berzina, itu bukan dosa, itu perbuatan dosa. Dosa itu kuasa yang membelenggu saudara, yang buat engkau terikat pada perjanjian itu hingga tidak bisa lepas. Makanya ketika bicara soal kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh, itu perlu kuasa yang lebih tinggi dari kuasa dosa yang bisa membebaskan. Dan kuasa yang lebih tinggi dari kuasa dosa itu Yesus Kristus, yang dia ajarkan pada ayat 29 naik ke atas. Teruskan bahwa aku dan Bapa adalah satu, aku diutus untuk memerdekakan kamu. Saya ulangi, ini catatan kedua sangat penting. Dosa bukan perbuatan jahat. Kecil banget kalau dosa cuma perbuatan jahat. Segala perbuatan jahat yang Bapak Ibu buat itu tindakan dosa. Tapi dosa sendiri adalah kuasa, dan hati-hati. Orang terikat di situ. Perlu ada upaya membebaskan orang itu dari kuasa dosa. Tidak ada yang bisa. Cuma satu pribadi yang levelnya lebih tinggi dari kuasa dosa, yaitu Allah. Makanya kalau orang bertanya di TikTok tuh rame banget mendebat kekristenan, kenapa Yesus harus turun untuk membebaskan manusia dari dosa? Kan tinggal kita berbuat baik aja. Enggak, dosa itu kuasa. Perlu ada yang maha tinggi yang turun untuk membebaskan saudara dari kuasa itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ayat terakhir yang kita baca tuh, ayat 33. Ya ampun, coba Pak Ibu baca. Jawab mereka, bangga banget. Ini kalau orang Yahudi memang harus sebangga ini. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saya nggak tahu yang ngomong ini sadar nggak atau lagi mabuk kali dia. Lupakah mereka? Kendati pun mereka turunan Abraham, mereka pernah diperbudak di Mesir 400 tahun lebih. Walaupun mereka turunan Abraham, lupakah mereka bahwa mereka dibuang? Kan sudah nggak ada 10 suku ini waktu zaman Yesus. Hancur, Asyur sudah hancurkan. Sementara yang lain dibuang ke Babel. Di Babel itulah tinggal suku Yehuda yang balik. Makanya dorang penama Yahudi yang lagi ngomong dengan Yesus ini. Lupakah mereka pada saat lagi ngobrol dengan Yesus, mereka sedang dijajah oleh Romawi.
Apa yang saya mau katakan? Kesombongan menutup mata untuk mendapatkan keselamatan. Itu loh. Yang ngomong dengan Yesus ini saya nggak tahu lagi. Bukan mabuk, tapi saya yakin dia kesombongannya. Kesombongannya luar biasa. Saya bisa mandiri. Tidak ada yang bisa menjajahku. Aku bebas merdeka. Ya ampun, saat dia sedang ngomong, Romawi lagi jajah banget wilayah itu. Jadi bagi saya ungkapannya tidak tepat. Karena dia mau bicara soal keangkuhannya. Kami turunan Abraham. Kan dalam tradisi Bapak Ibu, pokoknya yang punya sorga itu cuma turunan Abraham. Sudah membaca dalam tradisi betapa bangganya mereka. Justru Yesus menuding untuk menunjukkan, tanpa engkau mengakui keselamatan dalam aku dan mengerjakan firmanku, engkau tidak dapat dimerdekakan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, 79 tahun kita sudah merdeka. Dari kemarin keren banget, saya sampai 2 kali menonton dari awal sampai akhir kenaikan bendera di IKN. Terus penurunannya gue putar lagi 2 kali. Keren banget. Walaupun di kanan kiri banyak komen-komennya. Sudahlah, aku gak mau dengar. Tapi wow, ini tercatat dalam sejarah. Kelompok 17, kelompok 8, kelompok berapa? 45. Dan mereka itu orang-orang pertama yang mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di ibu kota baru. Tapi bukan itu. Yang saya bilang gini, kerennya, keren banget negeri ini. Pemberian Tuhan 79 tahun. Dan mestinya orang mensyukuri pemberian ini dengan bahu-membahu, bersatu padu, supaya kemerdekaan yang dirintis 79 tahun di Rengas Dengklok itu, ini tetap terjaga dalam keutuhan. Termasuk di pembuka khotbah tentang betapa luasnya dan ragamnya negeri ini dibandingkan benua Afrika sekalipun. Yang saya mau katakan adalah di usia 79 tahun ini, mestinya ini karena pakai YouTube saya senang mau sampaikan, mudah-mudahan beredar cukup luas. Saya bilang begini, jadi warga Indonesia, jadilah masyarakat yang bersyukur pada negeri yang berlimpah susu dan madu ini. Bapak Ibu, coba dorang pergi ke benua Afrika sana, lempar kayu tumbuh pohon enggak? Yang ada tumbuh ular dan gigit orang. Negeri ini lempar batu bisa tumbuh barangkali. Saking suburnya negeri ini. Dan mestinya orang mensyukurinya, bukan mencacinya. Karena ini di YouTube saya mengatakan, lihatlah kelebihannya, tikang lututlah pada Allah yang telah menganugerahkan negeri ini luar biasa hingga 79 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, tapi dosa itu punya kuasa yang akan menggiring orang untuk melakukan berbagai perbuatan jahat dan tidak benar, hingga membawa orang menjauh dari kasih karunia. Termasuk juga tidak mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Maka saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Kita bukan cuma warga negara yang merdeka 79 tahun. Tapi kita oleh Yesus Kristus telah merdeka dari belenggu dosa. Kalau kita telah merdeka dari belenggu dosa, mestinya tampilan Bapak Ibu dan saya adalah tampilan orang-orang yang merdeka. Saya tidak mengatakan berhentilah berbuat dosa karena kita sudah diselamatkan. Enggak, saya enggak bilang begitu. Tapi saya bilang siapapun yang masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, orang itu mestinya malu mengatakan bahwa dia telah dimerdekakan oleh Kristus. Apa artinya? Orang itu mestinya malu menjadi seorang Kristen. Karena Kristein berarti yang mengikut Yesus. Yang mengikut Yesus berarti yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tapi masih bikin perbuatan dosa, engkau tidak layak. Menulis KTP pun tulis Kristen, malu. Karena kekristenan adalah orang yang diselamatkan, yang mestinya tidak lagi mengizinkan kuasa dosa itu hidup dan membuat kita berbuat dosa lagi.
Terakhir yang ketiga, gimana caranya? Tolong lihat ayat 31. Harus hidup dalam firman. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk mulai hari ini, supaya kita tidak tergoda untuk berbuat dosa. Tekunilah firman, bacalah firman, renungkanlah, kerjakanlah, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Adakah yang sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Luar biasa. Saya yakin banyak tapi malu angkat tangan. Saya sudah baca Alkitab berulang kali, pendeta, tapi terasa nggak ada guna. Maksudnya banyak bagian yang tidak saya mengerti. Oh ya? Iya. Terutama kitab bilangan itu paling bosan saya baca. Ada yang sudah sampai di bilangan? Ini memperanakkan ini, itu memperanakkan itu, bla 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 bla, dan turunan semua yang disampaikan. Apa yang harus saya dapat? Terus yang paling saya hindari, Pak Pendeta, untuk baca Alkitab itu adalah kitab itu 17 tahun ke atas. Kitab apa? Tidak ada kekuatan firman di dalamnya. Oh, siapa bilang? Saya mau kasih tahu saudara, baca. Bacalah walaupun membosankan. Karena dia firman, dia punya kuasa. Walaupun cuma sejarah, walaupun hanya perkataan romantis seorang pengantin laki-laki kepada perempuannya, baca. Saudara akan menemukan di balik itu ada kekuatan. Seorang anak muda yang datang ke pertapa mengatakan begini, saya membaca kitab Sansekerta ini, saya tidak paham. Kenapa guru harus menyuruh saya membacanya? Bagaimana mungkin saya membacanya? Walaupun itu suci, apakah bisa membersihkan hidupku? Dia bilang begini, si pertapa bilang, lu ke belakang, kau ambil itu, apa sih namanya, wajan. Bukan wajan, siap kalau yang taruh untuk masak kuah-kuah apa namanya? Panci. Yang di belakang dia bawa satu. Bukan yang baru, yang sudah rusak, dia bawa yang rusak. Betul hitamnya, minta ampun pantatnya itu kan, karena nggak ada kompor gas zaman dulu. Lalu agak bolong-bolong. Nah, tugasmu sekarang pergi ke mata air sana, ambil. Lalu kau jalan bawa ke sini, baru tampung di sini airnya. Dikerjain. Nggak berhasil, Bapak Ibu. Mengapa? Setiap kali dia angkat dan lakukan perjalanan, bocor kan, kosong. Dia sudah lari cepat-cepat, tetap saja sedikit yang masuk. Mulai putus asa, sudah beberapa hari dia mulai coba, saya harus latihan lari lebih cepat. Lari lagi, lari. Tetap nggak maksimal masuk. Sampai 1 minggu dia bilang, guru saya sudah selesai dan saya lelah, saya tidak ada faedahnya. Kegiatan ini tidak ada faedahnya. Siapa bilang? Gurunya bilang, coba ke sini, bawa pancinya. Pas bawa pancinya, coba kuputar, lihat DP Panta. Ini Sansekerta bukan orang Manado. Pas dikasih balik begini, soalnya ndak ada itu hitam, so mulus dan putih. Itu DP faedah. Cuma itu, coba kau lihat kau punya perjalanan. Dia lihat rute perjalanannya. Tahukah Bapak Ibu, di rute perjalanan tempat air itu jatuh karena bocor, bertumbuh bunga-bunga yang indah dan mekar. Dan pertapa itu bilang begini, sesuatu yang suci walaupun terkesan tak berfaedah, akan bermanfaat dengan caranya sendiri. Saya mau tutup, rajin baca firman ke siang, karena firman itu memungkinkan saudara mengenal keselamatan yang benar dan tidak mau tergoyahkan untuk tidak merdeka. Baca saja Alkitabnya, berulang-ulang, berkali-kali. Saya percaya pancimu akan bersih dalam tanda kutip. Dan imanmu bertumbuh, bunga-bunga yang mekar untuk kemuliaan Tuhan. Selamat merdeka, jangan buat dosa itu terulang lagi. Amin.